Takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, dibangun di atas ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi, ballagha risalata wa adda al-amanah wa nas'a al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'du. Saudaraku sekalian, kita sudah melewati separuh atau bahkan lebih dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kita sekarang sudah memasuki tanggal 17 Ramadan tahun 1447 Hijri. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mampu merealisasikan makna dan hikmah, sebagian hikmah dari Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Ramadan ini dengannya, puasanya, kemudian sholat tarawihnya, kemudian bersedekahnya. Namun hikmah yang paling utama dari puasa, dari sholat tarawih, dari sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah sejatinya hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan puasa tanpa adanya takwa, dikhawatirkan puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa, saudaraku sekalian? Takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, dibangun di atas ilmu, tarju sawaballah, dengan mengharap pahala dari Allah. Maka ketika kita melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah, hanya bermodalkan semangat saja, tidak dibekali dengan ilmu atas ibadah yang kita lakukan, itu belum dikatakan sebagai takwa. Orang berpuasa hanya ikut tren saja. Kenapa puasa? Nggak enak dilihatin orang makan-makan. Ini bukan takwa namanya. Kenapa nggak diam-diam batalin puasa? Kan saya sudah gede, nggak enak batalin puasa. Ini bukan takwa. Dengan mengharap pahala dari Allah, orang bersedekah, tahu ilmu tentang sedekah, namun niatnya salah, agar dikatakan sebagai orang dermawan, ini bukan takwa kepada Allah. Wa an tajtaniba ma'siyatallah, engkau menjauhi larangan Allah, ala nurin minallah, dibangun di atas ilmu, takhafu iqaballah, dalam keadaan engkau takut akan siksa Allah. Kalau ditanya kenapa tidak berzina saja, enak. Dia menjawab, malu kalau dilihat masyarakat. Ini belum dikatakan takwa. Takwa ketika kita menjauhi maksiat, dibangun di atas ilmu, namun niatnya adalah takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, baru bisa dikatakan takwa. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang mau mereka infakkan dalam keadaan hati mereka takut. Aisyah berkata, apakah mereka itu, wahai Rasulullah, orang yang minum khamr, orang yang mencuri? Rasulullah menjawab, la ya bint Siddiq, bukan wahai anaknya As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang sholat, wa hum yakhafun alla tuqbala minhum, dalam keadaan mereka takut
ibadah yang mereka lakukan itu tidak diterima. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, seandainya aku tahu Allah menerima satu saja sujudku, aku tidak akan takut dengan yang namanya kematian. Coba kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Kita berpuasa dan hanya puasa saja, ketawa ketiwi, hahihi, ngabuburit dengan nonton video, dengan nonton TV, melihat hal-hal yang haram, ketawa ketiwi, sudah yakin puasanya diterima. Sahabat yang mulia saja takut. Mereka saja yang berpuasa, bersedekah, berinfak di jalan Allah, takut amalan mereka tidak diterima. Maka hendaknya ini menjadi renungan bersama, agar kita senantiasa memperbaiki niat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pertengahan Ramadan ini, mari kita tanya diri kita sendiri, apakah kita sudah merasakan perubahan yang menjadi lebih baik daripada diri kita? Apakah sholat kita sama saja seperti yang kemarin? Apakah ketakwaan kita kepada Allah sama saja seperti yang kemarin? Atau malah mungkin menurun? Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya amalan itu punya semangatnya. Wa inna likulli syirratin fatrah. Dan semua semangat itu ada masanya dia turun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad naja. Barang siapa yang semangatnya turun namun dia tetap melaksanakan sunnahku, maka dia telah selamat. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Maka barang siapa yang ketika semangatnya turun dia malah berpaling dari sunnahku, maka dia telah celaka. Kalau kita tidak mampu, jemaah sekalian, untuk sholat tarawih 11 rakaat, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau kita tidak mampu sholat tarawih berdiri, atau bahkan mungkin sedang capek tidak mampu sholat tarawih berdiri, silakan duduk. Sholat sunnah boleh duduk. Kalau kita sedang capek, silakan, tapi jangan tinggalkan. Semangatnya sedang turun, jangan malah membuka hal-hal yang haram. Jangan. Ingat janji Rasulullah SAW, siapa yang semangatnya turun masih dalam lingkup sunnahku, maka dia selamat. Siapa yang semangatnya turun, dia berpaling dari sunnahku, maka dia telah celaka. Kemudian renungan terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan malam ini adalah Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari bagaimana dia berakhir. Kalau kita merasa Ramadan kita sampai detik ini, sampai malam ini belum maksimal, maksimalkan dari mulai malam ini. Jangan putus asa. Sudah dari awal sudah memang nggak ada semangatnya, udah sekalian. Ini tidak benar. Amalan itu dilihat dari akhirnya. Kalau kita berusaha untuk memperbaiki apa yang tersisa dari Ramadan ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki apa yang kita kurangi dari Ramadan tersebut. Puasa kita masih misalnya diisi dengan sesuatu yang makruh atau sesuatu yang tidak bermanfaat, isi puasanya dengan hal-hal yang bermanfaat. Maksimalkan yang tersisa dari Ramadan ini. Karena sekali lagi Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dilihat dari bagaimana dia berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.